semuanya, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, Agus, boleh dipimpin ketua doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam. Coba dicek temannya kanan kiri, siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita belajar supaya lebih bersemangat, marilah kita melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mata pelajaran IPA mengenai materi gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Nah, Ibu semua, apakah kalian sudah mengetahui? Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat adanya gesekan antara dua benda yang berlawanan, sehingga benda tersebut tetap berdiri dan tidak tergelincir. Masih contoh dari gaya gesek. Yang pertama adalah pada saat kita sedang berjalan. Yang kedua, sedang mendorong sebuah meja, mendorong sebuah lemari, mendorong sebuah kursi, dan mengamplas kayu dan menggesekkan kedua tangan. Itulah tadi contoh-contoh dari gaya gesek. Gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan dari suatu benda. Semakin permukaan suatu benda itu bersifat kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar, dan sebaliknya. Apabila permukaan suatu benda halus, maka gaya gesek yang dihasilkan akan sedikit. Contoh penerapan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memperbesar gaya gesek. Gaya gesek dapat diperbesar dengan cara membuat permukaan dari suatu benda menjadi kasar. Seperti contoh, ban sepeda, ban motor, ban mobil itu terbuat dari karet dan sengaja dibuat beralur, sehingga permukaannya memiliki permukaan yang kasar, sehingga gaya gesek yang dihasilkan dari benda tersebut akan menjadi besar. Yang kedua, seperti alas sepatu. Alas sepatu juga sama, terbuat dari karet dan dibuat beralur, menjadi permukaan dari suatu benda itu menjadi kasar, sehingga memperbesar gaya gesek, sehingga kita pada saat memakainya tidak gampang tergelincir. Yang kedua adalah memperkecil gaya gesek. Selain memperbesar gaya gesek juga bisa diperkecil dengan cara membuat permukaan suatu benda menjadi lebih halus. Seperti contoh penerapan yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah roda kulkas. Pada roda kulkas itu permukaan bendanya sangat halus, maka gaya gesek yang akan dihasilkan semakin kecil. Yang kedua, pemberian oli pada sebuah mesin. Dengan memberikan oli kepada sebuah mesin, maka tidak akan terjadi permukaan menjadi licin, maka akan terjadi pergesekan yang lebih kecil di antara logam yang ada di dalam mesin. Adapun manfaat dari gaya gesek, yang pertama adalah membuat suatu benda yang bergerak tidak tergelincir. Seperti contoh pada saat kita berjalan. Dari situ terjadi antara gesekan dengan sepatu dengan lantai. Sepatu tadi menghasilkan gaya gesek yang besar, makanya kita tidak akan tergelincir apabila kita memakai sepatu. Yang kedua adalah menghentikan benda yang bergerak. Seperti contoh
Pengiriman pada suatu kendaraan. Kendaraan bermula-mula sedang berjalan. Ketika sedang mengerim, maka akan terjadi gesekan antara ban dengan aspal, dengan semen, karena adanya pergesekan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi pelajaran ini, gaya gesek. Gaya gesek itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Gaya gesek ini memudahkan kita dalam suatu aktivitas kegiatan sehari-hari. Tadi gaya gesek dapat diperbesar dan gaya gesek dapat diperkecil. Kemungkinan dalam suatu gaya gesek dipengaruhi dari permukaan dari suatu benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka akan menghasilkan semakin banyak gaya gesek. Apabila permukaan dari suatu benda sangat halus, maka sangat kecil mendapatkan gaya gesek. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.